Oke, kita bahas dulu. Bentar ya. Oke. Program internship ke Taiwan. Ada interview tanggal 2 Oktober ya. Buat teman-teman yang mau ikut interview tanggal 2 Oktober bisa kirimin CV paling lambat tanggal 29 besok. Jadi hotel di Taichung dan hotel di Kaohsiung dia butuh 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang ya. 12 orang. Jadi buat teman-teman yang mau minimal D2 atau lagi kuliah ya dan belum pernah ke Taiwan. Jadi programnya ini untuk program magang internship 1 tahun di Taiwan, kontraknya 1 tahun ya, jurusan perhotelan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di sini nonton, mungkin kalian mahasiswa atau baru lulus ya, atau misalnya masih dalam studi ya di universitas juga bisa, atau sudah lulus minimal D2 juga bisa. Ini jurusan perhotelan ya. Kalau misalnya kalian lulusannya bukan jurusan perhotelan, tapi punya pengalaman kerja di bidang perhotelan atau restoran juga boleh. Bisa kirimin CV, WA aja, nanti aku kasih format CV-nya, kalian tinggal isi. Terakhir besok ya, untuk yang Kaohsiung dan Taichung ini hotel dia butuh 12 orang untuk bagian waiters sama kitchen. Ya, waiter sama kitchen. Jadi yang memang mungkin mau nih ada kepengen boleh, atau di sini mungkin ada LPK atau kakak-kakak yang mungkin lembaga bahasa boleh kalau ada siswanya yang mau ya, atau di sini ada teman-teman PMI yang mungkin punya anak atau ponakan pengen datang ke Taiwan magang part time boleh ya. Yang penting dia minimal lulusannya D2, D3 boleh, S1 boleh, atau sekarang lagi kuliah juga boleh ya. Minimal bisa bahasa Inggris ya, karena nanti interviewnya diminta untuk perkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau sudah selesai, yang mau tanya untuk CV-nya, aku udah ada formatnya, tinggal kalian isi aja. Sama nanti biaya sebelum keberangkatan bisa aku jelaskan di WA. Uang cuti tahunan apa? Nianjia qian也可以 ya. Oke, silakan. Mungkin ada nih teman-temannya yang di Taiwan, boleh yang mau ya, atau yang ada saudara di Taiwan di Indonesia mau datang ke Taiwan, ini dapat uang saku juga. Nanti programnya itu dia setahun kontraknya, tapi 6 bulan boleh pulang. 6 bulan boleh pulang, tiketnya juga dikasih subsidi sama perusahaan 10.000, jadi pasti cukup ya. Terus yang di hotel ini dia dapat uang makan, kalau pas lagi kerja makan ditanggung ya, uang transport juga ditanggung, uang kalian perpanjang visa ditanggung, uang medikal waktu kesini ditanggung ya, terus dijemput di airport juga, jadi tenang aja ya. Jadi buat yang mau boleh ya, untuk hotel di Kaohsiung dan di Taichung. Kaohsiungnya di daerah Shenzhen, kalau Taichungnya di daerah Nantun ya. Boleh yang mau, yang ada saudara atau anak atau ponakan yang mungkin mau magang ya. Ini programnya internship, jadi dia nggak sekolah, dia langsung kerja internship, kerja magang PKL gitu ya. Nah, tapi minimal harus bisa bahasa Inggris, karena nanti minimal pada saat interview harus bisa perkenalan diri pakai bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa Mandarinnya tenang aja, nanti dapat pembelajaran dari kita, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, bentar aku balasin dulu nih sekalian ya. Oke, boleh silakan gadis Kaohsiung yang mau nanya. Tadi aku sekalian balasin ini dulu ya. Saya punya pengalaman kerja di hotel. Oke.
Kamu di mana? Kamu udah di Taiwan ya? Kalau udah di Taiwan nggak bisa. Ya, ini buat yang belum pernah ke Taiwan. Kalau kamu udah pernah di Taiwan nggak bisa, say. Kamu cari ini aja, part-timean di sini kalau udah di Taiwan. Kamu sekarang di mana, gadis Kaohsiung? Di Kaohsiung kah? Kerja atau kuliah? Soalnya ini buat yang belum pernah ke Taiwan sih. Kamu kalau mau belum pernah kalau sudah di Kaohsiung nggak bisa. Ini dia beasiswa dari Menteri Pariwisata sama Menteri Ekonomi Taiwan untuk mahasiswa atau mahasiswi Indonesia yang belum pernah ke luar negeri, yang belum pernah ke Taiwan gitu. Kalau kamunya udah di Taiwan nggak bisa. Kamu kalau udah kerja di sini, kamu umur berapa? Kamu ini aja, ambil program kuliah magang aja kalau kamu belum lewat 24 ya. Kalau belum lewat 24 bisa ambil program kuliah magang. Jadi kamu kuliah sambil kerja. Nah, itu ada yang perhotelan. Ambil kuliah magang aja, say. Kalau kamu belum 24 ya. Kamu umur berapa? Aku sambil balesin ya. Oke. Langsung kirim CV ya. Iya, langsung kirim CV ya. Yang udah WA aku boleh langsung CV, aku kirimin formatnya. Aduh, kalau udah 35 sekolah magang nggak bisa, mesti S2. Kamu bisa bahasa Mandarin. Kalau S1 nggak bisa di Taiwan, maksimal dia 24. Kalau sudah 35 nggak bisa. Lulusan SMK bisa, Mbak Is. SMK-nya SMK apa? Ada pengalaman lulusan SMK bisa ada pengalaman kerja di restoran atau di hotel. Kalau yang baru lulusan SMK belum pernah masuk kampus ya, belum terdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswi, harus ikut pelatihan kita dulu ya, karena ada pembekalan di bidang perhotelan. Karena kan ini minimal D2, jadi nanti kalian dapat ijazah D2 perhotelan gitu. Kita bantuin untuk bisa dapat sertifikatnya. Kalau nggak bisa bahasa Mandarin susah, soalnya S2 di sini perhotelan kebanyakan dia Mandarin. Kalau umur 35 ya. Bisa Mbak orang asing, boleh. Ada pengalaman kerja kan waktu SMK kan pasti ada magang ya, boleh. Bisa kirim CV dulu aja. Karena nanti kalau yang untuk program magang ini dia nggak ada batas usianya. Terakhir kita 33, 36 masih bisa ya. Tergantung hotelnya itu terima atau enggak. Kalau hotelnya pada saat interview oke, bisa. Ini kalau yang mau di hotel yang Kaohsiung dan Taichung ini dia terakhir dokumen 29 tanggal 2 Oktober interview. Nah, untuk biayanya nanti boleh di WA ya Mbak orang asing ya. Biar aku nggak diomelin sama agen-agen yang lain ya, boleh WA aja ya. Kalau untuk biaya aku bisa WA aja. Nah, kita kan soalnya kan langsung dari Taiwannya. Nah, kalau yang di Indonya kan mungkin biayanya beda tuh kalau kalian lewat agen yang di Indo. Jadi aku nggak sebutin biaya ya, karena kan agen Indo juga pasti dia nyari untung juga, nyari rezeki juga gitu. Jadi aku biaya boleh langsung WA aja ya. Tadi aku balesin ini sekalian ya, kasih format CV-nya dulu. Yang mau format CV-nya boleh langsung aja WA ya. Oke. Nggak harus bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris boleh ya Mbak orang asing, karena minimal bisa perkenalan diri pakai bahasa Inggris ya kalau untuk program magang. Nanti kelas Mandarinnya dapat dari kita, tenang aja. Tapi minimal bisa bahasa Inggris ya, karena di hotel. Mbak gadis Kaohsiung, kamu WA aku aja dulu ya, klik link di bio ya. Soalnya nanti aku harus tanya dulu kampusnya mau apa enggak gitu. Kalau 35 ya. Kita ada kelas Mandarin online itu bulan depan ya, terbaru lagi Bu Haji. Kalau mau kita bulan depan ya, minggu depan nih kan, minggu depan 2 Oktober ya, itu ada kelas online lagi. Kelas online ya Mandarinnya itu Senin Jumat setiap malam jam 8 malam sampai jam 9 malam Taiwan.
Kalau mau boleh daftar dulu ya, minggu depan itu udah mulai. Ya, jadi kelasnya online, teman-teman yang di Indonesia, di Taiwan bisa ikutan. Mana nih? Minimal 18 tahun ya, fresh graduation berarti baru berapa? 17 tahun dong. Minimal 18 tahun ya, untuk yang program magang ya. Untuk kelasnya kita per bulan ya bayarnya. Bu Haji boleh WA aja ya. Kalau untuk harga, biaya, BA aja. Karena aku nggak sebutin di sini, nanti aku diomelin sama lause-lause yang lain. Ya, boleh WA aja. Cocok boleh ikut, nggak apa-apa. S1 boleh, lulusan S1 boleh Mbak Baby. Kalau untuk program magang ini maksimalnya kemarin kita 33, 36 masih bisa, masih lolos. Ya, jadi tergantung dari hotelnya mau atau enggak gitu. Tapi kalau yang biasanya datang ke sini ya 33, 36 tuh baru 1-2 orang sih. Yang kesini maksimal itu mereka usianya 24, 25. Tapi kalau kamu di atas 25 tergantung interview ya. Karena ini kalau sudah selesai interview baru lanjut untuk proses izin magangnya. Jadi interview dulu. Bisa serahkan CV dulu aja nanti untuk di interview dan dokumen-dokumen ini gitu ya, atau CV dulu. Nanti kalau misalnya udah diterima, nah kalian juga boleh pilih mau nerima atau enggak. Karena kalau misalnya kalian udah terima baru ada tuh biaya jobnya, kemudian biaya sebelum keberangkatan dan lain-lain. Bisa tergantung interview ya. Bagusin pas interviewnya Mbak orang asing. Bu Haji untuk mau ikut kelas bisa WA ya Bu Haji ya. Boleh WA ya Bu Haji ya. Ntar aku catat dulu ya nih. Ya kalau misalnya umurnya 34, 36, 35 itu ya masih bisa, tapi tergantung interview. Boleh tanya-tanya aja dulu WA ya. Karena nanti yang menentukan diterima atau enggaknya bukan kita. Kita hanya sebagai penyalur aja untuk kalian dan hotel-hotel di sini ya. Kita agensinya yang di Taiwan. Nah, kalian nanti yang menerima itu adalah dari pihak hotelnya. Gitu. Ya, jadi pada saat interview, tapi nanti kita akan bantu juga kira-kira dia tanya apa gitu ya. Nggak susah kok, yang penting bisa bahasa Inggris ya, karena minimal bisa perkenalan bahasa Inggris ya. Paling dia akan nanya seputar kamu kalau misalnya dulu kerjanya, pengalaman kerjanya apa, kenapa kok mau kerja di bidang ini, terus kenapa kita harus pilih kamu, gitu-gitulah, pakai bahasa Inggris ya. Boleh latihan dulu aja pakai Google Translate juga nggak apa-apa, kan interviewnya online. Yang penting pada saat interview senyum ya, ngomongnya jangan dikit-dikit gitu ya, sopan gitu, oke lah, aman. Ada tato nggak masalah. Tatonya di bagian yang masih bisa ditutupin kan, maksudnya nggak di muka gitu kan ya Mbak orang asing ya. Kalau tatonya masih di bagian yang bisa ditutupin nggak masalah ya. Di tangan doang nggak apa-apa, nggak masalah kok. Taiwan nggak begitu peduliin sih, kecuali kamu tatonya di wajah gitu yang kelihatan gitu ya. Nah itu biasanya mungkin. Bentar ya. Balas ini ya. Oke, yang mau tanya-tanya boleh klik aja link di bio, WA-nya, atau di sini juga ada WA-nya. Yang mau ambil formulir CV-nya boleh nanti. Nah, yang mau program magang, kalau ada saudara, tetangga, adik, kakak boleh ya. Jurusan perhotelan, jadi ada pengalaman di bidang perhotelan atau restoran bisa. Programnya hanya setahun, jadi setelah setahun udah nggak ada lagi. Jadi memang beasiswanya atau program dari pemerintahnya ini hanya setahun. Tapi dapat uang saku selama kerja,
makan ditanggung, asrama ditanggung. Terus nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia kan setiap 6 bulan kan itu pulang ke Indonesia perpanjang visa itu juga ditanggung. Jadi nggak masalah ya. Jadi dijamin pasti bisa nabung lah. Plus ambil pengalaman. Nanti setelah setahun selesai programnya itu kalian akan dapat sertifikat. Nah sertifikat itu kan lumayan ya. Bisa dipakai buat nanti ngelamar kerjaan. Terus kan kalian udah punya pengalaman nih. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pengalaman kerja juga di Taiwan. Di hotel-hotelnya hotel bagus loh ya. Bintang 3 sampai bintang 5. Jadi hotelnya bukan hotel-hotel biasa, tapi hotel bintang 3 sampai bintang 5 yang mungkin kadang ada juga cabangnya di Indonesia kayak JW Marriott, Four Seasons gitu kan ada ya. Nah, jadi di hotel seperti itu tergantung kalian interview dapatnya di mana. Ya. Boleh yang mau boleh chat dulu aja WA nanti dibalesin ya. Untuk ambil CV-nya bisa langsung isi CV-nya dulu aja. Yang mau ikut jadwal interview nanti tanggal 2 jamnya diinfokan menyusul ya karena hotelnya belum ngasih tahu jamnya jam berapa, tapi tanggalnya udah pasti tanggal 2. Biasanya dia siang atau sore interviewnya gitu ya. Jadi boleh siap-siapin aja interviewnya, minimal bisa perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Nanti selebihnya kan dia akan tanya, tapi kalau misalnya kamu nggak ngerti nanti kita bisa bantuin, ada penerjemahnya juga gitu. Bisa Mbak Mama Gadis, bisa ya. Jadi kalau nggak menutup kemungkinan juga misalnya anaknya memang dapat misalnya bagian kitchen, memang anaknya bagus gitu ya, Hanyo Show dapat sertifikat kan. Nah terus ternyata hotelnya mau perpanjang kontrak kerja juga mungkin aja bisa gitu ya. Tapi mungkin itu di luar lagi sendiri karena kan ini nggak termasuk programnya ya. Program magamnya setahun tetap harus pulang dulu setelah selesai gitu. Jadi kalau misalnya ada anaknya, saudara yang mau boleh ya, bisa di screenshot dulu aja atau chat aja WA boleh ya. Batas akhir CV-nya kalau mau ikut yang Hotel Taichung Kaohsiung ini tanggal 29 ya Mbak Baby ya. Nanti kalau misalnya kelewat atau misalnya udah di interview tapi nggak diterima, nanti kita ikutin lagi interview yang berikutnya, hotel beda. Ini hotel yang paling urgent ya, dia butuh 12 orang, waiters sama kitchen. Ya jadi jobnya itu biasanya waiters, kitchen, kalau nggak housekeeping. Nah kalau yang Taichung Kaohsiung ini dia waiters sama kitchen. Tapi yang di Kaohsiung dia minta kitchen, tapi kalau misalnya lagi rame bantu juga di waiters gitu. Nggak ada maksimalnya, tergantung interview ya Mbak Mama Gadis ya. Cuman kemarin kita terakhir tuh 35, 36 masih bisa. 36 masih bisa ya. Cuma itu memang kebetulan kakaknya umur 36, dia memang sudah pernah kerja di di restoran, Inggrisnya juga oke. Ada pengalaman kitchen gitu ya, jadi hotelnya ngambil. Jadi tergantung dari hotelnya. Ya, boleh tanya dulu aja. Dan interview dulu aja, toh interviewnya kan gratis, nggak bayar. Kecuali kalian sudah diterima interview, kalian memang mau ambil jobnya, baru bayar biaya komitmen ambil job gitu ya. Baru kita bisa proses untuk dokumen-dokumen berikutnya, dokumen izin magang ya. Kalian yang belum punya paspor pun nggak apa-apa, nanti dikasih waktu 1 bulan untuk bikin paspor. Terus pelatihan bahasa Mandarin sama kita gitu ya. Visanya keluar kita langsung terbang, biasanya sebulan 2 kali. Ada 2 kloter biasanya sebulan 2 kali. Jadi selesai kelas bisa udah jadi terbang, selesai kelas sudah jadi terbang gitu ya. Jadi dia nggak ada batas waktu, nggak ada ketentuan waktunya, karena setiap hari kita ada hotel-hotel yang baru minta gitu ya. Jadi bisa kita ikutin yang memang ada jobnya di mana ya, kalian ikut di sana gitu. Boleh ya, yang mau boleh. Bentar aku sekalian balesin ya. Internship.
Oke. Biayanya kenapa aku nggak cantumin? Karena kita kan juga kerjasama sama LPK di Indonesia, ya. Setiap LPK pasti ngambil biaya sendiri gitu. Ya, kita nggak menutup rezeki mereka. Karena kan mereka pasti ngambil rezeki sendiri. Kalau memang Mbak Nona mau, WA aja. WA kan gratis. Kamu WA aku kan nggak bayar. WA aja pasti aku jawabin kok biayanya berapa. Ya, teman-teman di sini nggak usah takut yang mau nanya biaya. Saya udah nanya nggak jadi pun juga nggak apa-apa. Toh nggak ada yang rugi ya. Kan aku cuma ngasih tahu doang biayanya berapa, kalian juga kan cuma tahu oh biayanya segini gitu, jadi nggak usah takut ya, kan nggak bayar, cuma nanya doang mah nggak bayar gitu. Aku nggak ngasih tahu biaya, kenapa? Karena kan kita nggak cuma sama kita, aku kan dari Taiwannya, kita kan di Indonesia banyak kerjasama dengan LPK, jadi mereka pasti ngambil rezeki juga gitu ya, biar kita tidak menutup rezeki mereka, kan setiap daerah-daerah pasti beda-beda gitu. Yang mau tanya WA dulu aja, toh WA kan gratis, kan nanya juga pasti aku jawabin. Kita semuanya kita jelasin kok, transparan, gak masalah. Kalau misalnya kalian di dekat kalian ada LPK yang memang sama nih programnya kayak gini, terus kalian lebih percaya ke mereka juga nggak apa-apa, karena sama aja, paling beda biayanya aja gitu ya. Karena kan setiap daerah mungkin kan dia kalau yang lebih jauh-jauh mungkin dokumennya perlu lebih banyak, beda gitu, atau mereka bantuin kalian bikin paspor kan pasti biayanya beda gitu ya. Jadi aku nggak pernah sebutin harga ya, karena nanti kasihan yang lain yang juga lagi nyari siswa gitu, karena kan ya setiap orang ada itunya masing-masing ya. Mungkin lebih cocoknya oh kamu percaya sama aku ya berarti kamu ikut aku, oh kamu percaya sama bapak itu atau ibu itu ya boleh gitu ya. Aku sih dengar-dengar minimal 7 juta. Waduh banyak banget Mbak Yunex, 70 juta mah TKI ya tuh. Nggak nyampe, nggak banyak banget. 70 juta mah TKI, ini bukan TKI ya Mbak Yunex ya, ini bukan TKI, jadi ini untuk mahasiswa atau pelajar yang memang programnya magang doang, programnya hanya setahun ya, nggak nyampe 50 juta aja nggak nyampe. Kalau kamu di PT ya mungkin segitu ya, tapi kita nggak ada, aku nggak ngurusin PT, kantorku ngurusin tapi aku nggak ngurusin gitu. Ya, kalau PT iya, kalau dari Indo iya, tapi kita bukan PT ya, jadi anaknya langsung terbang kita urusin, biayanya nggak nyampe segitu kok. Chat aja nggak masalah kok, kan gratis ini kok chat aku. Aku kasih tahu kalian jadi atau nggak jadi pun juga kan nggak masalah, nggak ada yang dirugikan kan nggak aku suruh bayar. Baru lulus SMA kalau nggak ada pengalaman kerja di restoran atau di hotel, mesti ikut pembekalan dulu sama kita ya Mbak Yunex ya. Soalnya kan dia kesini langsung kerja, kalau dia nggak tahu apa-apa, jadi waiters megang nampan nggak bisa, di kitchen nggak tahu megang pisau dan lain-lain, repot. Ya, jadi harus pembekalan dulu, baru bisa. Jadi kalau yang lulusan SMK harus ikut pembekalan dulu sama kita ya, baru bisa. Kalau udah D2 nggak usah ya. Jadi SMK bukan yang nggak bisa, bisa, tapi harus ikut pembekalan dulu sama kita. Tapi nggak nambah biaya, sudah termasuk semuanya di biaya pemberangkatan sebelum pemberangkatan. Itu dapat pembekalan gratis dari kita. Boleh yang ada, kalau ada sertifikat magangnya di ini aja, dibawa aja. Pengalaman hias cake udah termasuk nggak? Masuk nggak? Pengalaman hias cake kamu ada kelasnya atau ada sertifikatnya kah? Kalau ada sertifikatnya boleh disertakan aja. Iya Mbak Lucky. Iya Mbak Yunex, tunggu ya kalau misalnya nanti ada martabak lagi. Martabaknya masih coming soon. Boleh nanti Mbak siapa tadi ya nih yang bilang adiknya mau kesini ya? Bentar ya, aku kasih dulu CV-nya ke ini.
Kalau yang sudah PRT di Taiwan nggak bisa ya, soalnya ini dia programnya khusus untuk yang belum pernah ke Taiwan. Kalau dulu pernah ke sini. Kalau yang udah pernah ke sini itu biasanya nggak bisa ya, soalnya ini beasiswanya atau programnya khusus untuk yang belum pernah ke Taiwan. Bukan Mbak Mega, ini yang mau internship ke Taiwan, bukan SMK ya, aku nggak ada itu, nggak ada ngurusin SMK. Biayanya berapa Mbak Bunda Arti? Boleh chat aja ya, gratis kok, chat ke aku kasih tahu biayanya berapa. Aku nggak sebut di sini karena kan ada agen-agen lain yang mungkin lagi nonton dan lain-lain gitu ya, jadi biar tidak merusak pasaran mereka. Chat aja di WA, kalau oke boleh lanjut, enggak juga nggak apa-apa, toh kan nggak rugi ya, cuma nanya harga doang. Sama-sama Mbak Luki. Ya kalau mau boleh ya, aku butuh 12 nih. Program magang Mbak Mega, program internship magang di Taiwan. Jadi untuk mahasiswa atau mahasiswi ya minimal D2 atau sekarang lagi kuliah boleh dapat pengalaman magang 1 tahun, tapi jurusan perhotelan ya, jurusannya perhotelan di restoran atau hotel. Nah kalau misalnya lulusan SMK bisa nanti ikut kelas pembekalan lagi sama kita, dan tetap harus ada pengalaman di bidang perhotelan atau restoran gitu ya, minimal 18 tahun. Nanti programnya 1 tahun, setelah 1 tahun itu akan dapat sertifikat. Jadi sertifikatnya itu kalian bisa pakai buat nanti cari kerjaan ya, atau misalnya ternyata perusahaannya suka nih sama kalian, mau ngasih kalian visa kerja sendiri ya boleh, mungkin aja ya kan, siapa tahu. Terus nanti meskipun programnya setahun, kontraknya setahun, tapi di tengah-tengah itu dikasih pulang cuti karena harus perpanjang visa ya, itu tiketnya ditanggung sama perusahaan, tenang aja ya. Jadi pasti ada lebihnya kok ya, lumayan kan dapat pengalaman, bisa kerja di luar negeri ya. Hotelnya pun hotel-hotel bintang 3, bintang 5 yang nggak cuma ada di Taiwan doang, di Indonesia ada, di Singapura ada, dimanapun ada. Jadi mungkin aja kan bisa jadi koneksi ya, jadi batu loncatan gitu ya. Bayarnya bertahap Mbak Bismillah, bayarnya bertahap, nggak langsung lunas karena kan bertahap. Anaknya mungkin kan dia baru, kalau udah interview jobnya mau diambil, misalnya nih di interview sama hotel A, dia mau ambil jobnya, baru bayar biaya komitmen job. Karena setelah bayar komitmen job baru kita urusin izin visanya. Kalau udah komitmen job nggak bisa cancel ya, kalau cancel ya uangnya hangus gitu. Kenapa harus ada komitmen job? Karena kita bikin izin visanya itu juga bayar ya, di Indo semua bayar ya. Jadi kalian bayar komitmen visa dulu, nanti kelas pembekalan sama kita, pas sudah mau bikin visa baru deh gitu ya. Jadi bertahap bayarnya, tenang aja kok. Ya boleh tanya-tanya dulu aja programnya seperti apa, biayanya berapa, nanti aku jawabin pasti di WA ya. Jadi nggak jadi juga nggak masalah ya, karena kan ini soalnya kan internship perhotelan, mungkin nggak semuanya juga di bidang perhotelan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ada saudaranya, tetangganya, keluarganya boleh ya. Atau tanya pun juga bebas, kan gratis ya. Kalau kalian udah tahu biayanya, ternyata memang nggak ada biayanya ya nggak masalah gitu ya. Laki-laki perempuan ya CI ya, laki-laki perempuan 12 orang ya untuk yang hotel Taichung dan Kaohsiung ini ya. 12 orang butuh di waiters sama kitchen ya. Kalau bisa yang kalian memang sudah ada pengalaman di waiters dan kitchen lebih bagus ya. Program magang internship Mbak Uti, jadi bukan kayak TKI ya, nggak ada masuk PT ya. Jadi di sini memang cuma program kayak pertukaran pelajar gitu, pertukaran pelajar, tapi ini programnya kerja di bidang perhotelan. Jadi kan sekarang itu Menteri Ekonomi, Keuangan gitu ya, sama Menteri Pariwisata, mereka itu kan karena Taiwan ini butuh banget dalam bidang perhotelan, jadi waiters, kitchen atau housekeeping gitu. Nah ini programnya ada kok di Indonesia, resmi ada. Biasanya kalau kalian di kampus-kampus perhotelan ya, biasanya itu kami udah langsung masuk ke kampus-kampus perhotelan gitu. LPK juga beberapa sudah, kayak ini Rabu nanti ada LPK 1 yang kesini juga untuk tanda tangan MOU gitu ya. Kalau kalian misalnya di Indonesia ada LPK juga boleh, mau kerja sama kita juga boleh ya.
boleh WA aja, nanti kita atur jadwal Zoom-nya, atau nanti ada perwakilan kita datang ke Indonesia. Lalu aku sekalian balasin ya. Yang mau CV-nya boleh, CV-nya chat aku aja. Aduh ya. Iya. Kalau udah di Taiwan bisa ada lowongan kerja nggak? Kalau udah di Taiwan itu kan udah kerja sama kita, nggak boleh kerja di tempat lain ya, kan kontrak. Kalau udah di Taiwan kan udah kerja sama kita, kontrak setahun ya, nggak bisa kerja di tempat lain lagi. Kesehatan ada nggak jadi? Kalau kesehatan belum ada programnya internship di bidang kesehatan, Mbak Vi. Kalau kesehatan paling kuliah biasa. Iya, buat anak kampusan atau anak yang sudah lulus bisa Bu, atau buat yang D2 boleh. Kalau misalnya baru lulus SMK banget gitu ya, itu harus ikut pembekalan dulu sama kita ya, supaya dapat D2. Pembekalannya online, kita kelas persiapan Mandarinnya juga online, jadi anaknya nggak perlu datang ke toko kantor kita, nggak usah. Ya, jadi bisa online aja dari rumah masing-masing. Pas nanti mau terbang, baru biasanya kita dari Surabaya atau Jakarta. Biasa berangkatnya barengan ya, dari Surabaya atau Jakarta. Jadi ini programnya dia kalau sudah misalnya 12 orang sudah ada semua, akan langsung perbekalan kelas, persiapan bahasa Mandarin juga, akan diproses izin magangnya. Setelah selesai, visanya dibuat, visa keluar, ya udah terbang. Ya, sambil nunggu untuk keluar izin magang dan juga visa, itu kita ada kelas bahasa. Ya, Mbak Cinta Cati. Ya, jadi karena kan untuk urus izin magang dan visa kan nggak cepet tuh. Ya, kurang lebih 1 bulan lah. Nah, itu ada pembelajaran bahasa Mandarin dari kita. Ya, jadi minimal dasar-dasarnya kalian bisa. Kelasnya setiap hari. Kalau untuk pembekalannya, setiap hari ya. Usia 35 bisa nggak, Ceh? Tergantung interview yang Mbak Suti ya. Kalau pada saat interview nyata hotelnya oke, bisa. Harus ada tabungan banyak ya, Cek? Nggak usah Mbak Nanto. Kalau untuk yang program magang ini nggak usah ada tabungan banyak. Yang penting punya tabungan anaknya ya. Tabungan anaknya atau tabungan orang tuanya aja nggak apa-apa. Nggak usah ada tabungan banyak ya. Karena kan ini anaknya bukan program kuliah, programnya magang. Jadi kesini langsung kerja ya, nggak ada kuliahnya ya. Jadi program langsung kerja aja. Jadi aman. Ya makanya itu ini banyak yang minatin. Soalnya nggak susah. Gitu ya, karena kan memang ini kan program dari Menteri Keuangan dan Menteri Pariwisata, jadi mereka yang banyak kasih pucunya, banyak kasih bantuannya. Kayak asrama dibayarin perusahaan, asuransi dibayarin, makan dibayarin, penjemput bandara dibayarin. Kalau misalnya dari mes kalian ke hotelnya jauh, ada antar jemputnya gitu. Bunda Sri Kandi ikut apa nih Bunda? Bentar ya, aku ini dulu save-in dulu, aku kirim dulu. Oke. Terus kalian balasin ya. Boleh. Madrasah bisa, nggak masalah. Ada pengalaman kerja di hotel atau di restoran, Mbak Cinta Cati adiknya? Biayanya boleh chat ya. Nah untuk yang baru gabung, biayanya aku nggak sebutin di sini, boleh chat aja. Kenapa aku nggak sebutin? Bukannya nggak mau ngasih tahu. Ya kalian chat aja, pasti aku kasih tahu kok. Cuman kan kita adalah kerjasama juga sama lembaga-lembaga di Indonesia. Mereka kan pasti setiap daerah mungkin biayanya beda-beda gitu ya. Jadi biar tidak membuat bingung warga netizen online gitu ya. Dan mereka kan pasti ngambil rezeki juga gitu ya. Jadi aku nggak sebutin biayanya. Kalian boleh chat aja ke aku, ntar dikasih tahu biayanya berapa. Kalau oke boleh lanjut, nggak juga nggak apa-apa ya kan, nggak rugi. Kita juga cuman share informasi aja. Nggak usah ijazahnya bahasa Indonesia aja kalau batas usianya nggak ada ya. Cuman terakhir kemarin kita itu 36. Ya tergantung interview, kalau perusahaannya oke nggak masalah. Nah kalau misalnya yang adiknya belum pernah kerja sama sekali, belum pernah ada pengalaman magang, nah itu harus ikut pelatihan dulu ya, karena agak susah tuh. Nanti ada yang sampai sini bingung lagi, disuruh ngangkat nampan jatuh. Lulusan SMK bisa ya, tapi ikut pembekalan dulu ya. Kalau belum pernah masuk kuliah atau nggak sedang kuliah atau bukan lulusan D2 pariwisata perhotelan, ikut pembekalan dulu ya. Karena kalau enggak kan ini kan langsung kerja. Jadi kalau nggak kaget lagi adanya baru lulus langsung suruh kerja di hotel, angkat panci, angkat
nampan jatuh. Ya, terus minimal bisa bahasa Inggris ya. Jangan sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa Mandarin. Ntar nanti bingung dia ya. Kalau udah pernah nikah bisa nggak, tergantung hotelnya ya. Umurnya berapa nih kalau udah pernah nikah? Kalau udah terlalu tua nggak bisa ya. Kalau bisa bahasa Inggris boleh ya, memang karena interviewnya pakai bahasa Inggris. Cewek cowok bisa ya. Interviewnya memang pakai bahasa Inggris. Jadi pada saat interview minimal bisa pembekalan, bisa perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Nanti untuk tanya-tanya, misalnya pada saat ditanya kalian nggak tahu nih artinya apa, nanti kita bisa bantuin gitu. Tapi minimal bisa perkenalan bahasa Inggris ya. Ya minimal bisa bahasa Inggris lah gitu. Jangan cuma bisanya I love you aja, good morning gitu ya. Beneran bisa bahasa Inggris loh. Soalnya kan nggak bisa bahasa Mandarin, dia kan nggak wajib bahasa Mandarin, jadi minimal bisa bahasa Inggris ya. Perhotelan biasanya orang-orangnya masih bisa bahasa Inggris. WA-nya sama, bisa chat aja ya. Nanti aku balesin. Kalau yang WA ini, yang WA ke nomor ini, aku balesin setelah live ya. Soal WA-nya di HP. Kalau yang WA yang biasa klik link aja di bio, itu WA-nya nyambung ke aku biasa, bisa aku buka di sini. Itu ya. Jadi boleh ya, aku butuh 12 orang untuk yang interview tanggal 12. Kalau teman-teman ada yang mau, boleh. Itu hotel bintang termasuk bintang 4 sih, di Kaohsiung, daerah Shenzhen, di Taichung, daerah Nantun. Kalau part time bisa nggak, Ceh? Part time apa nih? Aku nggak ada part timean. Ini programnya wajib magang internship, bukan part time ya. Lulusan SMA bisa Bu, tapi harus ikut pembekalan dulu ya. Pernah ada pengalaman kerja nggak di restoran atau di hotel? Karena kalau enggak kan nanti bingung, tiba-tiba disuruh ngangkat panci, nganter makanan, beresin kasur, lalala, bingung dia. Nah kalau belum harus ikut pembekalan dulu ya, nggak bisa langsung. Ikut pembekalan dulu, kita nyatakan sudah oke, dapat sertifikatnya minimal D2, dari kita bisa bantuin sertifikatnya, baru bisa terbang ya. Karena kan kita langsung ngasih ke hotel, nanti kalau kita ngasihnya hotelnya sembarangan, anak baru lulus SMA, wah ngoceh-ngoceh nanti hotelnya ya. Kan ini buat kerja. Ntar adiknya juga kaget lagi, baru lulus SMA, nggak pernah megang apa-apa. Terus disuruh langsung kerja di hotel, bingung dia. Iya, 1 tahun. 1 tahun aja, memang programnya hanya 1 tahun aja. Jadi ini bukan hanya cuma buat orang yang mau ke Taiwan ya, tapi harus ada kecintaannya di bidang hotel atau restoran ya. Soalnya kan nggak sembarangan, hotel bintang 3 bintang 5 loh. Ya, kalau kita juga nggak sembarangan. Kalau misalnya sembarangan semua orang bisa masuk, waduh, nanti hotel-hotel Taiwan gimana jadinya itu? Job pindahan nggak ada, Mbak anak tunggal atau Mas anak tunggal nih. Kalau nggak bisa bahasa gimana? Kalau nggak bisa bahasa Mandarin nggak masalah, yang penting bisa bahasa Inggris. Honhenhao ya, bisa bahasa Inggris ya. Kalau nggak bisa dua-duanya, waduh nggak bisa ya. Belajar dulu. Makanya belajar bahasa tuh penting. Sekarang belajar dulu, yang belum bisa bahasa belajar dulu, minimal bisa bahasa Inggris. Syaratnya kirim CV aja ya Mbak Su. Kirim CV, nanti CV-nya dilihat sama perusahaannya, nanti diatur jadwal interviewnya lolos, udah beres ya. Setelah tahun pulang setelah 1 tahun pulang ya, balik ke Indonesia, ngelamar kerja di mana gitu kan, dapat sertifikat tuh, kecuali hotelnya atau perusahaannya merasa kamu Hanyosho, mereka mau ngasih kamu visa kerja di Taiwan ya, itu rezeki ya. Tapi kalau dari programnya ini nggak ada peraturannya kayak gitu. Pendaftaran kuliah magang Mbak Mini, kuliah magang kan jadi kuliah mulu. Pendaftaran magang internship 1 tahun kerja ya. PKL, program PKL. WA-nya klik link di bio, ada WA-nya nih, aku tulis di komen deh kalau enggak. WA-nya bisa klik link di bio ya, atau WA ke sini nih, nomor ini. Di komen ada Mbak Bumi Ayu, atau di bio ada ya. Bahasa Inggris dan punya pengalaman di Dubai 6 bulan, hotel Shangri-La bintang 5. Boleh. Akza. Ya, kamu umur berapa sekarang? Kalau mau daftar boleh ya, kamu siapin CV-nya. Kalau ada pengalaman kerja kan di Dubai nih 6 bulan, bukti sertifikatnya boleh disertakan ya. Nanti siapa tahu di sini, hotel yang di sini mau gitu ya. Kamu bagian apa? Kitchen atau housekeeping atau waiters ya. Boleh, silakan. CV-nya nanti udah ada formatnya aku ya, karena aku tuh versi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi kalian minta formatnya dulu ke aku, ntar aku kasihin. Kalian tinggal isi aja.
12 untuk yang bulan ini ya. Aku ada banyak lagi, tapi yang minta interview dulu tanggal 2 nih paling deket ya. Paling deket 12 orang. Banyak Bu, anaknya kalau nggak keterima yang di sini, aku ikutin yang lain. Ya. Waiters boleh Kak Akna, boleh ya, chat aja. Kalau mau berminat boleh coba interview dulu aja ya. Nanti biaya-biayanya aku kasih tahu juga di WA ya. Aku nggak ngomong di sini karena kan ada agen-agen lain juga atau LPK lain yang memang kita kerjasama dari Indonesia. Jadi biar tidak merusak pasaran mereka gitu ya. Jadi yang mau lewat aku, lewat kita langsung boleh langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian di sana, oh ada LPK-nya juga Kak yang nawarin nih, boleh, nggak masalah, sama aja soalnya. Ujung-ujungnya baliknya hotelnya sama ya kok. Ya. Oke aja boleh ya. Untuk yang terdekat ini 12 orang ya. Soalnya dia mau tanggal 2 interview. Ya, dia butuh cepat. Ada lagi sebenarnya, cuman itu dia ada yang nggak perlu interview. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak keterima interview ini, kita bisa coba lempar di tempat yang nggak butuh interview. Yang nggak butuh interview biasanya bagian waiters ya, kalau nggak housekeeping. Kalau kitchen biasanya mereka butuh interview. Boleh Mbak Naura mau tanya apa? Silakan. Boleh ya, chat aja dulu yang mau CV-nya, nanti aku ini. Kalau adikmu masih di Indo gimana prosesnya? Iya memang harus di Indo Mbak Naura. Kita prosesnya semua dari Indo. Adiknya interview dulu aja. Adiknya interview dulu, kalau keterima baru nanti kan adiknya misalnya mau ngambil nih, misalnya dia keterima bagian waiters, dia mau ambil, baru nanti dia bayar biaya komitmen sama kita, baru mulai itu nanti step-stepnya kita urusin izin magang, terus mulai bikin mulai pelatihan ya, terus misalnya mulai bikin visa, sambil nunggu bikin visa dan izin magang itu bisa ikut kelas pelatihan bahasa sama kita. Interviewnya online ya, yang tanggal 2 ini interviewnya pakai Google Meet. Jamnya belum tahu karena hotel belum ngasih tahu, tapi tanggal 2 pasti. Nah kalau mbaknya mau, Mbak Naura, adiknya bisa kirim CV dulu aja karena dia terakhir terima pendaftarannya besok. Ya, terakhir terima pendaftarannya besok. Ya, meskipun memang nggak semuanya dari aku, pasti ada juga dari LPK lain ya. Karena kan kita juga kerjasama dengan yang di Indonesia. Makanya itu kenapa aku nggak sebutin biayanya, karena mungkin kan LPK lain juga mereka biayanya beda-beda ya. Nah, jadi yang mau tanya biaya, nanti WA aja, pasti aku kasih tahu biayanya. Ya, semuanya dijelaskan kok ya. Jadi CV-nya kirim ke WA aku Mbak Naura, kirim ke WA aja ya Mbak Naura. Boleh WA, linknya ada di bio atau tulis di komen ya. Aku tulis di komen WA aku, Mbak Naura boleh kirim ke situ. Pakai plus 886 ya, soalnya aku pakai nomor Taiwan. Ya, kirim WA-nya ke situ ya adiknya ya. Sama ini dokumen-dokumen yang lain ya, scan ijazah, paspor. Kalau nggak ada paspor, KTP dulu ya, paspornya nanti bisa nyusul. Gak masalah ya, paspornya nanti bisa nyusul pada saat kalian udah diterima. Ada waktu tuh 1 bulan buat bikin paspor. Bikin paspor sekarang gampang kok, online aja, 5 hari selesai. Gak usah pakai calo-calo, online aja sendiri murah kok, cuma 480.000 ya. Oke, ntar aku sekalian balesin ya. Oke. Oke. Udah aku kirim ya. Ini ada yang chat WA siapa ya? Udah aku kirim CV-nya, bisa dilihat, biayanya juga di situ, WA aja. Ya, yang mau WA boleh. Ini WA-nya di sini ada, atau klik link di bio boleh Mbak Mega, atau nih screenshot aku tulis di komentar ya. Tulis di komentar ya. Itu ada WA-nya. Boleh di screenshot Mbak Mega. Aku ada tulis di komentar ya. Di screenshot dulu aja ya. Di save dulu nomornya, baru bisa keluar WA-nya ya. Soal kayaknya kebanyakan yang nge-save jadi dia agak lemot. Ya, di save dulu aja nomornya. Kalau kalian itu pakai plus 886 karena di luar negeri ya. Plus 886. Kalau kalian WA-nya di Indo bisa pakai WA yang ini nih. Ini WA yang aku tulis di sini nih. Nah, ini nih. Ini ada nih ya WA yang aku tulis di sini nih. Claudia juga sama. Nomor Indo. Kalau yang WA-nya di Indo gitu ya, boleh silakan. Halo Mbak Widya Tika, apa kabar? Duh, nggak ada fotonya nih, aku harus lihat Mbak Widya mana nih. Kalau lihat mukanya bisa tahu. Iya, aku juga sudah lama nggak live, soalnya kemarin sempat pulang Indonesia dulu, liburan. Oke. Oh, oke Mbak Widya di mana sekarang? Masih di Taiwan kah?
Ya, yang baru hadir boleh bantu tap layarnya, bantu share boleh ya ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu ada yang anaknya, saudaranya, tetangganya yang pengen ke Taiwan. Program kerja ya, kerja 1 tahun kontraknya. Ini PKL, magang, jurusan perhotelan. Jadi harus ada pengalaman di bidang resto atau perhotelan ya. Di bagian waiters, housekeeping, atau kitchen. Ya, lulusan SMK bisa, tapi harus ikut pelatihan dulu ya. Diutamakan yang sudah ada pengalaman pernah magang atau pernah ada part time atau pernah ada internship di mana gitu. Nah ya, itu diutamakan. Biayanya boleh chat ya Mbak Rodia Subang ya. Chat aja dulu, pasti dikasih tahu ya. Aku nggak sebut di sini karena kan kita ada kerjasama juga sama lembaga-lembaga di Indo. Jadi biar mereka ngasih harganya berapa sama kita nggak bentrok gitu ya. Jadi biar tidak mematikan pasar mereka. Karena kan sama juga, kita yang kerja sama-sama mereka, masa kita mematikan mereka. Kita kan juga minta tolong mereka untuk cari siswanya gitu. Jadi bisa chat aja biayanya, pasti aku kasih tahu. Kalau cocok ya lanjut, enggak juga nggak apa-apa. Toh kan nggak rugi ya, cuma chat WA aja. Chat WA kan gratis. Nggak bayar, tanya harga juga nggak bayar ya. Tanya harga juga nggak bayar, jadi tanya aja, chat aja WA. Nah ini, aku kirimin dulu bentar ya. Siapa nih ya, chat aku dihapus lagi. Chat aja nanti aku iniin. Kalau magang jurusan akuntansi nggak ada. Soalnya akuntansi Taiwan kan pakai Mandarin, orang Indonesia susah tuh. Nggak ada, akuntansi nggak ada ya. Programnya ini Menteri Pendidikan sama Menteri Keuangan sama Menteri Pariwisata di hotelan aja, akuntansi nggak ada. Hanya di bidang perhotelan aja ya. Jadi yang mau ikut harus ada pengalaman di bidang perhotelan ya. Minimal SMK bisa ikut pelatihan dulu ya. Jangan bilang lulusan SD, nggak bisa ya. Ntar diomelin aku. Boleh, silakan yang mau tanya. Yang mau minta CV-nya boleh, nanti aku kirim ke WA, bisa WA aja ya, gratis kok, nanya aja dulu. Kalau misalnya mau ikutan bisa kirim CV dulu aja. Nanti kalau interview terdekat tanggal 2 Oktober ini ya, interview terdekat. Kalau misalnya nggak keterima yang interview tanggal 2, ntar kita lempar ke yang nggak pakai interview. Karena ada hotel yang dia bagian waiters aja nggak perlu interview. Ya biasanya kita aja sih yang interview, yang penting bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris ya. Bisa, D3 bisa Mbak Aisyah. D3 manajemen pariwisata bisa, malah bagus. Ada hubungannya dengan pariwisata. Bisa ya. Usia berapa? Oke. 20 bisa, masih bisa Mbak Aisyah. Boleh daftar ya, kirim CV dulu aja. Kirim CV dulu aja ya, ntar pada saat di CV-nya boleh chat aku, lebih prefernya mau yang waiters atau kitchen gitu. Bisa Mbak Dewi, bisa. Politeknik Perhotelan bisa. Umur berapa Mbak Dewi anaknya? Masih 20-an bisa kok. Ya bisa chat aja, nanti aku kirimin CV-nya. Aku kirimin juga untuk biaya-biayanya, jadi kalian bisa lihat persyaratannya juga gimana. Oke, boleh lanjut, enggak juga nggak apa-apa ya, atau nggak rugi kan? Nggak ada yang dirugikan kok. Yang penting sama-sama semua harus diuntungkan. Aku langsung balesin kok ya, jadi yang mau tanya langsung juga boleh. Udah aku kirim ya biaya untuk sebelum keberangkatan sama upah selama magang. Kalau mau bisa.
Kalau umur 36 tergantung interview ya Mbak Nisa ya, interview dulu. Soalnya yang umurnya di atas 30 itu tergantung hotelnya masih mau terima atau enggak. Bisa Mbak Aksna, kalau mau boleh WA aja ya. Ya, kerjanya 8 jam per hari. Sebulan dapat libur 8 hari. 20.000 NTD ya, bukan 20.000 rupiah. NTD ya. Ongkosnya berapa, biayanya berapa, WA ya Kak ya. Kenapa aku WA? Soalnya kan kita ada kerjasama juga sama LPK, sama lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, mereka kan pasti biayanya sendiri ya. Mereka kan juga mau ngambil untung. Mungkin mereka bantuin kalian bikin paspor, bantuin kalian bolak-balik lalala gitu ya. Jadi biar tidak mematikan rezeki mereka gitu ya. Karena kan sama juga kita minta tolong sama mereka gitu. Jadi aku nggak sebutin biayanya di sini ya. Biayanya boleh WA aja. WA aku aja kok, gratis kan. Kalau oke lanjut, nggak juga nggak apa-apa. Kalau mau daftar dulu aku kasih format CV-nya ya. Bisa minta aja. Ntar ya, aku langsung balesin kok. Jadi kalian chat aku langsung balesin. Cowok cewek bisa ya, cowok cewek bisa. Kalau untuk yang ini kita di Taichung dan Kaohsiung ya untuk yang interview tanggal 2. Kalau belum bisa bahasa, minimal bisa bahasa Inggris ya Mbak lembaran baru. Kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, waduh repot ya, minimal bisa bahasa Inggris. Karena nanti interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, kebetulan LPK kita dari Sumatera belum ada. Adanya perorangan ya. Jadi kalau misalnya Mbak Novi misalnya punya LPK nih di Sumatera, mau kerjasama boleh. Nanti orang kita bisa kirim ke sana buat kasih proposal kerjasama. Potongan apa nih ya? Potongan bank gitu, nggak ada potongan bank. Kita bukan agensi TKI ya, ini mahasiswa. Saya dimajikan 5 tahun belum PTTM, saya daftar 2 kali. Maksudnya apa tuh Mbak Tini? Kalau PTTM kamu tanya majikan ya. Kita LPK yang sudah kerjasama, ada yang di Bali, Surabaya, Sidoarjo ya kayaknya ya. Nah, yang Rabu ini datang aku lupa dari mana. Sama NTB nanti ada, Lombok ada. Oke, bentar ya. Aku balesin dulu ya di WA ya. Aku kirimin kok biayanya sebelum keberangkatan berapa, upah yang kalian terima apa. Jadi bisa cek dulu ya, mama-mama juga bisa cek dulu. Kalau oke, anaknya boleh ya dibawa ke sini ya. Kalau mau daftar dulu, boleh aku kasih format CV-nya, isi aja dulu. Kalau anaknya baru lulusan SMA, cuma lulusan SMA doang, harus ikut pelatihan dulu sama kita ya. Pernah ada pengalaman kerja nggak Mbak lembaran baru? Tadi kayak anaknya pernah lembaran punya kerja ya. Pernah ada pengalaman kerja nggak Mbak anaknya Mbak lembaran baru? Kalau pernah ada pengalaman kerja di bidang hotel atau resto lebih bagus ya. Tapi tetap kalau lulusan SMK harus ikut pelatihan dulu sama kita. Karena Taiwan mintanya minimal D2 atau sedang kuliah sekarang gitu ya. Jadi harus ikut pelatihan dulu. Pelatihannya online kok. Online sama nanti ikut kelas persiapannya hamil nunggu juga online. Waduh, kerja jadi satpam gak nyambung dong Mbak lembaran baru. Bisa bahasa Inggris nggak? Anaknya baru masuk kuliah nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi mahasiswa, boleh. Yang sudah D2 lagi nunggu lulus juga boleh, sudah lulus boleh. D3 lagi kuliah atau sudah lulus boleh. Kuliah S1 baru kuliah atau sudah lulus juga boleh. Yang penting sudah terdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswi ya, harus mahasiswa atau mahasiswi. Kalau lulusan SMK kesehatan nih, pernah ada pengalaman di bidang restoran atau perhotelan nggak Mbak Formosa? Kalau anaknya kesehatan, taunya alat-alat kesehatan tiba-tiba disuruh kerja housekeeping, ntar bingung lagi anaknya. Ini ha.
红茶，红茶。对，那里面那个呢？也是红茶，可是它是有蜂蜜红茶，嗯。它这个会很甜吗？我们印尼觉得还好嘞，不会。蜂蜜那个比较甜，这个好像不会。对，那个这个多少钱30块。好，谢谢你。Anaknya sudah kuliah 3 bulan nggak apa bisa ada pengalaman. Ntar dulu ya, aku balasin dulu ya. Lulusan SMA bisa restoran Jepang. Oh, pernah kerja di restoran Jepang? Boleh. Kalau sudah ada pengalaman pernah kerja di restoran Jepang boleh. Berapa lama? Hotel di sini minimal dia nanyanya 6 bulan ya. Kalau cuma kerja sebulan mah itu nggak kerja ya, biasanya cuma iseng-iseng aja. Minimal 6 bulan ya. Pernah ada pengalaman kerja minimal 6 bulan. Enggak, di sini kerja aja Wakata. Ya, kerja internship aja. Oh, ada 1 tahun. Kalau ada 1 tahun aman, Mbak Formosa. Bisa, anaknya suruh daftar dulu aja. Oke, Mbak Isa, monggo silakan ya. Yang mau WA boleh klik aja di link di bio atau aku tulis WA-nya di sini nih ya. Ibu-ibu yang kalau anaknya lulus SMA langsung kuliah, terus belum ada pengalaman kerja, kan harus ikut pelatihan dulu nih. Nah, tanyain juga ke anaknya ya, kerjanya di bidang waiters, kitchen atau enggak housekeeping, mau nggak? Ya, jangan nanti sampai sini disuruh housekeeping itu yang bersih-bersihin kamar. Ya, nanti bingung lagi. Biasanya megangnya alat kedokteran, megang stetoskop, disuruh megang sapu pel, bingung. Durasinya 1 tahun ya. Biayanya berapa Mbak Formosa? Boleh WA aja ya. WA aja, nanti aku kasih biayanya berapa. Soalnya kita ada kerjasama juga sama yang lembaga di Indonesia, jadi biar tidak mematikan mereka ya, chat aja. Nah ini mama-mamanya, anaknya di bidang kesehatan, anaknya mau dulu nggak jurusan di jurusan perhotelan, soalnya kan beda jurusan nih ya, ntar anaknya bingung lagi. Boleh mau tanya apa, Daf? Lulusan SMA bisa, tapi harus ada pengalaman kerja di bidang resto atau hotel ya. Kalau misalnya nggak ada, harus ikut pelatihan kita dulu, nggak bisa langsung terbang. Kalau nggak ntar bingung dong kamu, nggak tahu. Di sini misalnya tiba-tiba sudah jadi housekeeping, sudah jadi waiters, nggak ada pengalaman sama sekali, dan harus bisa bahasa Inggris ya, minimal bisa bahasa Inggris. Jadi sekarang nih adik-adik juga yang masih kecil-kecil atau mama-mama nih anaknya diajarin bahasa Inggris, ya minimal bahasa Inggris. Kalau ini nggak bisa bahasa Mandarin nggak apa-apa, nanti dapat pelatihan bahasa Mandarin dari kita. Cek kesehatannya nanti kalau sudah sampai di Taiwan, Mbak Formosa, harus dong, kan kerja di hotel. Harus dicek kesehatan, tapi pada saat nanti udah mau ke Taiwan. Di Indo medical aja pada saat mau bikin visa. Ya, ada medical wajibnya saat nanti mau bikin visa. Ya, nanti ada medical wajib pada saat mau bikin visa. Ada flag di mana? Kalau hasil hasil medikalnya nggak kenapa-napa sih nggak masalah ya. Nah, ikut pelatihan bayar berapa? Pelatihannya udah termasuk biayanya sebelum keberangkatan Bu Mega, jadi boleh WA aja ya. Daf biayanya boleh WA aja ya. Oke, boleh yang sudah WA nanti aku jawabin ya. Kalau ke WA yang di Indo bentar ya, nanti nunggu ini ya. Yang mau nanya biaya boleh WA aja ya. Aku nggak bilang di sini soalnya kan kita ada kerjasama juga sama yang lain. Apalagi kalau kalian dari Indonesia kan, supaya tidak mematikan biaya, mematikan bisnis mereka juga ya. Kan kita kerja sama mereka. Mbak Mini ini kerja part time aja, PKL, magang, nggak ada kuliahnya, nggak ada sekolahnya ya. Ini program pertukaran pelajar, PKL, magang aja, kerja aja, nggak ada sekolahnya. Beda ya, bukan program sekolah magang.
Monggo, silakan. Kalau mau anaknya, ponakannya, saudaranya ya, ditunggu sampai besok bisa CV-nya. Kirim CV dulu aja, dokumen lain menyusul nggak apa-apa. Karena nanti interview tanggal 2, aku harus masukin nama untuk interview tanggal 2. Jadi biar dapat interview tanggal 2 ya. Minimal bisa bahasa Inggris ya, Mini. Bisa bahasa Inggris ya, karena interviewnya harus bisa perkenalan diri bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin nggak bisa, nggak apa-apa, nanti dapat pembekalan dari kita. Tapi harus bisa bahasa Inggris ya. Waduh, kalau perhotelan nggak bisa bahasa semuanya, mah repot. Minimal bisa bahasa Inggris ya. Kalau bisa bahasa yang lain lebih bagus, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa apa lebih bagus ya. Minimal bisa bahasa Inggris. Maaf Mbak nanya, 12 tahun di pabrik apakah ada dana pensiun? Ada, Mas Nasib Jalanan, kamu harus daftar ke Depnaker buat ngambil uang dana pensiunnya. Daftar ke Depnaker ya. Tanya agenmu deh, biasa agen bantuin kok. Tadi aku sembal sini ya. Ntar dulu, aku kirim dulu yang udah chat aku. Ya, kalau magang dapat gaji dong. Makanya anak-anak kuliah kan kalau di Indonesia biasanya kuliah nggak dapat gaji. Nah, mending magang di luar negeri, tiket dibayarin, dapat gaji, ya kan? Kalau mau anaknya bisa kirim CV. Kalau mau bisa kirim CV dulu buat interview tanggal 2 Oktober ini di hotel di Kaohsiung sama Taichung. Kaohsiung dan Taichung. Aku balasin dulu bentar ya. Oke. WA-nya mana, Min? WA-nya ada di bio atau nih aku tulis di komentar ya, Mini ya. Bisa WA ke situ ya. Di save dulu aja nomornya, nomor Taiwan ya. Jadi pakai plus 886. Pakai plus 886 ya kalau kalian di luar Taiwan ya. Saya lulusan SMP. Lulusan SMP nggak bisa, Kak. Minimal kuliah SMA. SMP nggak bisa ya, apalagi kalau sudah di Taiwan nggak bisa. Mbak Yana nggak bisa ya, maaf ya. Nggak ada pensiun dini, Mas Injun. Setauku tetap daftar dulu, nanti pada saat udah pensiun baru bisa diambil uangnya. Bukan kamu daftar langsung dapat uang pensiun, enggak. Nanti pas pensiun baru ambil uangnya gitu ya. PPTM PRT telepon 1955 Mbak Angga, telepon 1955 tadi jelasin. Kalau kamu udah ada di Hotel Tamsui, nggak usah kerja di situ aja. Soalnya ini nggak bisa buat programnya, nggak bisa buat yang udah di Taiwan, buat yang masih di Indonesia ya Mbak Yana ya. Ntar dulu aku kirimin sekalian ya CV-nya.
Ini programnya magang ya, PKL, langsung kerja, nggak ada kuliahnya. Langsung kerja setahun. C untuk lulusan 1 bakal dan cowok. Ada Mbak Blueberry. Cowok butuh nih waiters dan kitchen. Kalau mau boleh ya. Waiters dan kitchen kalau mau boleh. Waiters dan kitchen ya, boleh chat aja ke aku ya. Untuk yang tanya bahasa chat aja, nanti aku jawabin. Aku nggak kasih di sini, soalnya kan kita ada kerjasama sama lembaga di Indonesia. Mereka kan pasti ngambil biaya juga. Jadi biar tidak merusak pasaran mereka ya. Setelah 1 tahun enggak selesai, programnya 1 tahun aja. Proses dari Indonesia ya, WA-nya aku tulis di komentar ya. Maaf tadi aku lagi balasin chatnya. WA-nya ke nomor ini ya. Kalau kalian dari Indonesia pakai plus 886 ya, plus 886. Pakai plus 886. Kalau yang dari Indonesia ya WA-nya ya. Soalnya aku pakai WA Taiwan. Atau ini di sini di layarku ada WA kok. Boleh dibaca dulu ya. Di layarku ini ada WA-nya. Ya, boleh dibaca. Boleh dibaca. Yang lagi nonton boleh bantu di like, tap layarnya, boleh bantu juga share ke teman-temannya ya, biar teman-temannya juga tahu. Mungkin ada yang pengen, anaknya, ponakan, sepupu, ya siapapun boleh. Programnya setahun, ini program kerja aja ya, nggak ada kuliahnya, nggak ada belajarnya, langsung kerja. Jadi kayak kalau di Indonesia itu kayak kalian PKL, kalian magang. Tapi kan kalau PKL kan perhotelan bisa milih tuh mau di hotel Indonesia atau restoran di Indonesia. Ini program pemerintah sama pemerintah Taiwan, Menteri Keuangan sama Menteri Pariwisatanya, untuk anak Indonesia bisa PKL atau magang di luar negeri, salah satunya di Taiwan. Nah, yang ikut serta itu perusahaannya itu perhotelan. Jadi hotel-hotel yang ada di Taiwan, bintang 3 sampai bintang 5 aja yang kita kerjasama ya. Itu dia kasih kesempatan buat anak Indonesia dapat upahnya sesuai dengan standarnya dari pemerintah ya. Itu 20.000 ya, beda bukan kayak orang yang full time, karena kan kalian cuma magang setahun. Tapi untuk uang asrama, uang makan, uang transport, kalian cuti pulang ke Indonesia juga dikasih uang ya. Jadi lumayan lah menurutku, melebihi gaji orang yang di sini ya, karena kan kebanyakan semua ditanggung. Kalau kalian di asrama dan di asramanya itu jauh dari hotelnya, ada transportasinya juga. Oke, yang mau boleh ya. Thank you yang sudah share ya. Boleh bantu share ke teman-temannya. Biar yang teman-temannya mungkin di Indonesia atau anak-anak sekarang nih yang sekarang lagi di bidang perhotelan, ya kan kalau di Indonesia mungkin saingannya banyak banget gitu ya. Bisa ikut ini. Jadi biar ngerasain juga nih PKL di luar negeri itu gimana sih. Lumayan kan dapat uang jajan lah gitu ya. Meskipun biasanya orang PKL kan nggak dapat uang jajan. Terus kalian setiap 6 bulan karena harus perpanjang visa, pulang ke Indonesia itu tetap dapat uang juga dari perusahaannya, dapat uang tiket. Jadi uang tiketnya dibantu. Nah, asrama gratis, makan selama kerja gratis ya, kecuali kalau kalian libur ya makan sendiri gitu. Tapi enak kok, pengalaman yang kalian dapat pasti beda. Karena kan kalian di sini nggak cuma belajar di bidang perhotelan restoran, kalian juga bisa belajar gimana sih hidupnya di luar negeri, ya gimana sih persaingannya di luar negeri ya. Dan setelah selesai magang, kalian kan dapat sertifikat. Sertifikatnya kan juga bagus tuh, sertifikat magang di luar negeri. Bisa dipakai buat nanti daftar kerja di Indonesia. Atau misalnya kalian mau daftar kerja di Taiwan juga bisa. Karena kan udah ada sertifikatnya. Berlaku di Taiwan juga. Siapa tahu setelah setahun, ada perusahaan yang mau mempekerjakan kalian kan, mungkin aja ya.
Tapi kalau program ini hanya setahun aja, setahun harus balik. Ya, nggak bisa stay over ya. Nanti kan ditangkap, direportasi malah repot ya. Sudah setahun balik. Kalau memang ada perusahaan yang mau mempekerjakan, baru ganti visa lagi, kalian boleh kerja di sini. Itu di luar program ini ya. Kalau program pemerintah ini hanya setahun aja. Kontraknya setahun aja dan harus setahun ya. Misalnya kalian nggak setahun, itu akan kena denda. Jadi harus setahun. Karena programnya setahun, karena mereka udah bookingin kalian asrama setahun, udah kasih kalian juga uang tiket. Waduh. Ini PKL Kak ya, program PKL kuliah, bukan kuliah, nggak ada kuliahnya, kerja aja langsung. Kayak PKL, magang, internship aja. Ya, nggak ada kuliahnya, nggak ada belajarnya ya. Ini ya, langsung kerja, makanya hanya setahun. Memang hotel-hotelnya nyari yang memang kerja gitu. Jadi kalian bisa PKL, magang di luar negeri. Ya. Bisa PKL magang di luar negeri ya, jadi boleh, silakan, boleh chat aja yang mau tanya persyaratannya apa, biayanya berapa, nanti aku jawabin pasti. Aku nggak nulis biayanya di sini, soalnya nanti kan kita ada kerjasama sama lembaga di Indonesia juga, biar mereka tidak mematikan mereka lah gitu. Mereka kan juga cari rezeki, kita kan juga minta tolong sama mereka. Tuh, kalau misalkan di sana ternyata banyak nih siswa-siswanya mau, atau kalian nih teman-teman banyak mau, boleh. Masih kuliah bisa Mbak Fatima, ini ya boleh dibaca nih ya. Dibaca ya persyaratannya, minimal usia 18 tahun, sedang menempuh pendidikan di universitas atau minimal diploma D2. Berarti kalau sedang kuliah boleh ya. Pernah sekolah bahasa di Taiwan boleh nggak? Boleh banget, malah bagus ya kalau pernah sekolah bahasa di Taiwan. Jadi udah ada sertifikat bahasa Mandarinnya. Nah, tinggal dilihat anaknya pernah ada pengalaman atau studi di bidang restoran atau pariwisata enggak nih ya. Siapa tadi tuh? SQ, terima kasih mawarnya. Aduh ya, jadi tergantung ya, dilihat. Kalau sudah pernah bagus malah. Mandarin berapa C? Apa maksudnya Mandarin berapa C? Minimal bisa bahasa Inggris boleh, nggak usah bisa bahasa Mandarin nggak apa-apa. Kalau udah pernah ada sertifikat bahasa Mandarin malah lebih bagus ya. Ya malah lebih bagus ya. Yang mau tanya harga, nanya biaya, nanya Aceh ini harganya berapa? Yang mau tanya biaya boleh chat aja WA ya, nanti aku kasih tahu ya. Aku nggak tulis di sini soalnya kan aku ada lembaga bahasa juga di sana, ada LPK juga. Ada yang kerja sama kita juga, jadi biar tidak mematikan usaha mereka ya. Mereka kan juga minta biaya, biar aku nggak diomelin. Kayak kita yang di Taiwan ini kan langsung direct ya. Tapi kan yang di daerah-daerah kan kita ada perwakilannya sendiri. Oke, silakan Mbak Fatima. Anaknya mau tanya-tanya lewat WA juga boleh, kalau misalnya nggak ketemu live-ku ya. Mau tanya lewat WA juga boleh. Ya, kalau anaknya mau nanya lewat WA boleh. Oke. Ya, boleh di chat aja, di save aja nih boleh nih. Yang belum ikuti, boleh follow dulu ya WA ke nomor ini ya. Ini nomor Taiwan, jadi kalau yang dari Indonesia bisa kasih plus 886 ya. Saya mau tanya gaji PTM sekarang gaji pokok 23, katanya peraturan baru apakah benar? PTTM kan 24. PTTM sebenarnya kamu peraturan perjanjian kamu dengan majikan daftarin kamu gajinya berapa Mbak Ciut? PTTM sama 24 26, nggak ada yang 23. Telepon aja ke 1955 Mbak Ciut. Telepon 1955 tadi kasih listnya tuh. CV apa itu C? CV itu kurikulum vitae, karya surat lamaran kerja. Ya, jadi kalau misalnya yang mau daftar ini isi CV
kasih ke saya. Halo Mbak Mama Yuan. Ya, gaji 26 sudah termasuk lembur, bener. Majikan pengen nge-apply APRC, gimana caranya? Tanya ke imigrasi Mbak Sulistia, kamu sudah boleh apply APRC atau belum? Kalau belum ya nggak bisa. Kalau PTTM ada lembur atau enggak tergantung perjanjian kamu sama majikan, Mbak Iin. Karena kalau udah PTTM itu udah perjanjian sama majikan. Jadi kamu makanya sebelum PTTM tanya majikan. Kalau nggak ada slip gaji, minta slip gaji. Kalau nggak ada, telepon ke 1955. Ya. Oke, bentar nih, apa nih? Terus kalian balas nih. Yang mau CV-nya boleh langsung chat aja ya. Yang mau CV-nya boleh chat aja ya. Bentar aku bantuin ini dulu mbaknya. Bentar ya. Tuh. Tadi ya, aku tulis dulu ya. Oke. Dah. Yang mau tanya-tanya boleh chat aja, yang mau nanya biaya boleh. Putus kontrak PTTM kena denda nggak, C? Biasanya kena. Karena kamu udah PTTM itu biayanya mahal, Mbak jangan putus-putus kontrak sembarangan. PRT pindah pabrik bisa nggak? Bisa, tapi biasanya ada bayar uang dendanya ya PRT ke pabrik. PRT boleh libur tiap bulan? Nggak boleh, tergantung majikan. Prosesnya harus dari Indo yang Baristi, ini hanya untuk orang Indonesia aja, untuk yang masih di Indonesia aja. Kalau udah di Taiwan nggak bisa, prosesnya dari Indo ya. Harus sedang kuliah atau sudah pernah kuliah, minimal D2 boleh. Kalau lulusan SMK harus ikut pembekalan dulu ya. Diutamakan yang ada pengalaman belajar atau pengalaman kerja di bidang resto atau hotel. Ya, karena kalau enggak ntar anaknya bingung. Soalnya dia datang sampai Taiwan langsung kerja. Ya, ntar bingung, disuruh ngangkat panci, ngangkat nampan, gantiin kasur, sapu pel, bingung dia. Ya, bener Mbak Iin. Setahun bayar 2.000. Veronica Tan, boleh nanya nggak, Cek? Boleh, mau nanya apa Veronica?
Kalau lagi kuliah harus sekolah Mandarin dulu nggak Mei? Terus biaya berapa sampai pemberangkatan Mei? Pemberangkatan. Kalau lagi kuliah nggak usah belajar bahasa Mandarin, minimal bahasa Inggris ya Mbak Fatimah. Nanti kelas bahasa Mandarinnya pada saat lagi nunggu dokumen itu ada pembekalan dari kita. Ya, pembekalan Mandarinnya online. Tapi minimal anaknya bisa bahasa Inggris ya. Prosesnya kurang lebih 1 bulan ya. PRT pindah pabrik tergantung agenmu mau nggak Mbak? Karena nggak semua agen mau sih. Dikasih Word atau Doc. Cari ya, aku sekalian balasin ya, soalnya dia nanya CV. Ya kalau nggak pegang job pabrik harus pulang Indo ya nggak, ya ikutin pabriknya Mbak. Soal saya pabrik beda-beda. Siapa nih Cikal Gading? Klaim asuransi kematian bisa WA aja ya Mas ya. WA ke sini nih ya. Kalau yang klaim asuransi kematian WA ke sini ya. Soal dokumennya banyak. Nggak bisa aku ketik di sini WA ya. Lulusan SMA boleh, tapi ikut pembekalan ya. Ada apa namanya? Ada pengalaman kerja di hotel atau resto nggak? Kalau nggak nanti anaknya bingung. Dan harus bisa bahasa Inggris ya. Kalau sudah finish di Indo masih bisa kuliah lagi kah? Maksudnya apa tuh Mbak? Finish di Indo kuliah lagi maksudnya apa? Oh, kalau sudah finish 1 tahun, oh bisa. Kan nanti kan kampusnya tahu kalau anaknya magang. Kan di Indonesia kuliah bisa lapor. Kamu mau cuti dulu 1 tahun karena kamu magang. Atau memang kalau kampusnya perhotelan, biasanya kan dia magang mestinya di tahun ketiga nih, bisa diubah ke tahun kedua gitu. Jadi dia tahun ketiga nggak usah magang lagi. Yang penting bisa bahasa Inggris, minimal bisa perkenalan karena interviewnya nanti pakai bahasa Inggris. Nah, kalau bisa bahasa Inggris boleh ya. Biaya magang berapa, Miss? Bisa WA ya, Mbak Amira ya, Mbak Maca bisa WA ya. Aku nggak ngomong di sini, soalnya aku juga ada kerjasama sama lembaga-lembaga di Indo. Kan aku minta tolong mereka. Mereka juga kan ada biaya sendiri tuh. Jadi biar tidak merusak pasaran mereka ya. Bisa WA aja dulu, tanya-tanya boleh. Ntar aku kasih tahu infonya. Gratis kok, kalian tanya-tanya dulu gratis. Toh kan nggak ada rugi kan, aku juga cuma ngasih info harga, kalian juga cuma ngeliat harga doang gitu kan, belum jadi. Kalau jadi baru. Aku langsung kirimin keterangan detailnya sama CV-nya ya. Jadi kalau yang mau bisa. Tanggal 2 Oktober ini ada interview ya buat hotel di Taichung dan Kaohsiung. Ada hotel yang nggak perlu interview, biasanya bagian waiters mereka nggak perlu interview. Kalau yang bagiannya kitchen biasanya mereka interview. Prosesnya kira-kira sebulanan Mbak Maca ya. Sejauh ini sih biasanya kita sebulanan ya.
Jadi nanti pas interview kalau anaknya belum ada paspor nggak masalah. Nanti pada saat lagi proses pembuatan izin magang, anaknya bisa sambil bikin paspor. Paspor kan cepet tuh, cuma semingguan paling. Oke, boleh, Maca, silakan WA aja ya. Tanya-tanya dulu aja nggak masalah ya. Kalau udah menikah pun bisa kok, nggak masalah ya. Yang penting masih usia 20-an, 30-an gitu masih oke ya. Tapi kalau udah 50-an mah kagak bisa ya. Oke. Maksimal umur berapa? Nggak ada maksimalnya ya, cuman terakhir kita usia 30 ke atas itu harus by interview. Kalau interviewnya hotelnya oke, ya lolos gitu. Tapi ada hotel yang dia mintanya di bawah 30 gitu. Jadi kalau misalnya hoki-hokian ya tergantung hotelnya mau nggak. Kalau sudah di atas 30 disarankan sudah ada pengalaman ya. Biayanya memilah boleh WA ya, memilah ya. Aku nggak sebut di sini soalnya kan aku ada kerjasama juga sama lembaga-lembaga agensi di Indo. Jadi biar tidak merusak pasaran mereka ya. Jadi boleh WA aja. WA pasti aku balas kok. Bentar ya, aku balas dulu ya. Bentar dulu ya. Ya, aku sekalian bahas dulu ya yang nanya ya, soalnya aku butuh interviewnya cepet buat besok, dokumennya terakhir.
Oke, aku udah selesai. Itu ya. Oke, tadi yang nanya biaya boleh chat aja ya. Udah aku jelasin juga nih, baru aku jelasin. Yang baru hadir boleh dibantu tap-tap layarnya, di-share ke temennya juga boleh. Oke. Thank you yang sudah share ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau, boleh ya, boleh chat aja dulu tanya. Aku jelasin nanti untuk CV-nya gimana ngisinya, biaya sebelum keberangkatan, terus persyaratannya lagi lengkap di situ. Chat dulu aja nggak masalah ya. Mbak Mini, udah lo. WA-mu nomor belakangnya berapa? Mini. Kayaknya ada nih masuk di WA yang mana nih? Kau WA ke nomor yang mana nih? Ya. Oke, lulusan perhotelan, bukan lulusan perhotelan nggak apa-apa. Tapi pernah ada pengalaman kerja di hotel atau restoran nggak, Pak Camat? Waduh, 49 ya, 49, ntar lu ya, 49 belakangnya. 49 nggak ada Kamu pakai plus 886 nggak, Mbak Mini? Mbak atau Mas nih? S1 bisa, tapi ada pengalaman nggak di bidang restoran atau hotel? Karena kan teknik listrik beda jauh nih sama perhotelan nih ya. Ya, aku sambil balas ini ya. Kalau ada pengalaman di restoran hotel minimal 6 bulan bisa Pak Camat ya. Coba interview dulu aja, umur berapa Pak Camat? Bisa ya. Umurnya berapa? Ada biayanya. Ahmad Kausaini, bisa WA aja ya untuk biaya ya. Aku nggak tulis di sini, soalnya kan aku ada kerjasama sama lembaga juga di Indo, biar tidak mematikan rezeki mereka. Pasti kan mereka minta biaya sendiri ya. Jadi bisa WA aku aja. WA kan gratis nih.
Kamu WA, nanti aku kasih tahu info biayanya berapa. Kamu oke lanjut, enggak juga nggak apa-apa. Bentar ya. WA-nya bisa ke yang ada di link di bio ya, atau WA ke sini ya. Kalau untuk WA yang ke nomor Indo nanti aku balesinnya abis live ya. Kalau yang ke nomor ini pakai plus 886 ya, soal pakai nomor Taiwan. Oke, WA-nya bisa ke situ ya. Ada biayanya. Jadi nanti boleh chat aja dulu. Kalau biayanya oke, ya baru jalan ya. Kalau nggak oke, ya nggak apa-apa. Soalnya kan perusahaannya nggak nanggung biayanya ini. Dia nanggungnya biaya pada saat udah di Taiwannya gitu. Jadi biaya sebelum keberangkatan ada tetap ya. Oke, monggo silakan ya, yang mau boleh. Untuk internship di siapa yang chat aku ya? Oke. Ntar ya, aku lagi ngurusin anaknya mau datang ke sini soalnya. Oke ya, jadi itu tuh ya yang mau boleh chat aja. Nanti ini aku balasin dulu ya, chatnya udah lumayan banyak. Soalnya aku buru-buru juga ngejar yang buat tanggal 29. Terakhir sebelum aku selesai, yang mau boleh kirim CV dulu sebelum tanggal 29 ya. Terakhir besok nih, soal tanggal 2 besok itu aku udah harus kasih nama yang mau interview. Tanggal 2 Oktober akan ada interview ya. Kalau belum bisa bahasa Mandarin nggak apa-apa Mas Ahmad, yang penting bisa bahasa Inggris ya. Karena interviewnya itu nanti pakai bahasa Inggris. Bisa perkenalan diri pakai bahasa Inggris ya. Nggak bisa Mandarin nggak apa-apa, nanti akan dapat pelatihan bahasa Mandarin dari kita. Hotelnya juga tahu kok, karena kan dia minta anak dari Indonesia cepet. Nggak mungkin mereka 1 bulan bisa belajar bahasa Mandarin ya. Tapi minimal bisa bahasa Inggris. Interviewnya lewat Google Meet, ya live. Jadi kamu langsung ditanya gitu, nanti dipanggil satu-satu namanya sesuai dengan yang daftar. Ya, hari itu ada berapa anaknya yang daftar interview, nanti akan dipanggil satu-satu namanya, disuruh perkenalan diri, sama ya nanti tergantung hotelnya mau nanya apa gitu ya. Minimal bisa perkenalan diri bahasa Inggris. Kalau pada saat ditanya hotelnya nggak ngerti, nanti kita bisa bantuin juga, ada penerjemahnya kok gitu ya. Oke, aku balasin dulu ya chat yang udah masuk. Semoga bisa berjodoh dengan teman-teman ya, bisa dapat kerjaan ini, dan semoga interviewnya juga lolos ya. Yang mau coba boleh. Yang masih belum bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dulu ya. Mandarin nggak wajib, minimal bisa bahasa Inggris gitu. Yang belum ada paspor nggak masalah, nanti pada saat sudah diterima dikasih waktu 1 bulan untuk bikin paspor kok ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Yang belum ikuti boleh ikuti ya. Nanti kalau aku ada info job lagi, ini kan karena sekarang urgent nih untuk yang Taichung dan Kaohsiung, jadi aku buru-buru tanggal 2 Oktober. Ada juga yang nggak perlu interview sih. Jadi kalau yang nggak perlu interview, teman-teman kasih CV aja. CV-nya aku lempar ke hotelnya terima, udah oke, nggak masalah. Nanti kalian akan dikabarin gitu.
Oke, terima kasih semuanya. Aku selesai live ya. Bye bye.